Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya disuruh stay di rumah dan Bapak Ibu dan saya tidak terimbas virus itu, Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, perkataan Tuhan, janji Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Punya Yesus yang sudah mati buat kita. Dia tuntas selesai lakukan bagiannya. Dan dia buktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan janji kemenangan itu disediakan buat kita. Apa saudara meragukan tentang janji Tuhan? Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gembira. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan merayakan ibadah Natal. Biarpun ibadah Natal tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita percaya bahwa sukacita Natal mengalir bagi kita semua. Amin. Amin. Bahwa Yesus telah lahir bagi kita, menjadi penyelamat kita, menolong kita, dan memberkati kita. Kita ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian buat Tuhan. Karena Dia Sang Raja Damai telah lahir bagi kita. Kita mau puji Dia. Kita mau sembah Dia. Kita mau muliakan namanya dengan penuh sukacita. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mau bersukacita karena Sang Mesias telah lahir bagi kita. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Lahirnya Sang Mesias. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama angkat suara kita katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama angkat tangan kita. Gloria, Gloria.
Sama-sama angkat tangan kita. Kita puji Tuhan. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Yang di rumah semangatnya bertepuk tangan, amin. Haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perlu kami sampaikan pada saat ini bahwa dalam rangka memperingati lahirnya Sang Mesias, maka Gereja Betel Indonesia Rembang bersama dengan seluruh jemaat Tuhan telah melakukan kegiatan bantuan sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kami memberikan 300 paket sembako untuk memberkati saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kami berharap bahwa apa yang kami berikan ini dapat memberkati setiap saudara-saudara kita yang membutuhkan saat ini. Jesus Christ, His Son, and now
strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan masuk untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab telah lahir untuk kita seorang anak, telah diberikan kepada kita seorang putra, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus
lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari kita sembah, kita puji. Glory bagi Haleluya. Kami berikan pujian, kami sembah Tuhan. Oh,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu hari ini, saat ini Tuhan. Itu karena kasih, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap hati yang ada saat ini siap untuk menyambut kehadiran Tuhan. Menerima Tuhan di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sekali lagi dengan segenap hati, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa.
Kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat ini Tuhan Yesus. Karena kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah boleh meninggikan Sang Mesias yang telah lahir bagi setiap kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau meneduhkan setiap hati kami untuk kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pesan Natal yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami umat-Mu yang mendengarkan. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Boleh memberkati kami dan ajar kami untuk melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan diri, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami menaikkan ucapan syukur buat kasih, buat cinta Allah yang begitu besar buat setiap kami. Kami saat ini Tuhan boleh bersama-sama merayakan Natal di tempat kami masing-masing, di rumah-rumah dan dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu sedang melawat setiap kami. Engkau rindu, Engkau menjamah setiap kami, mengubahkan kami. Dan biarlah kami boleh mengalami Natal hari ini Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan kita juga akan segera menyambut tahun baru 2021. Hari ini kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing dan dimanapun saudara berada. Kita tidak melakukan Natal yang seperti tahun-tahun yang lalu ada di gedung gereja dengan persiapan yang luar biasa, melihat opera, tari-tarian, ya kita menyediakan semua yang terbaik untuk acara pesta Natal. Tetapi hari ini kita semua sedang merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Saudaraku, dikasih Tuhan, apakah arti makna Natal itu menjadi berkurang? Tentu saja tidak. Saya sangat yakin dan percaya bahkan saudara yang merayakan Natal saat ini ada di ruang isolasi atau di rumah sakit. Saya percaya ada sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan ingin Natal-Natal ini bisa dirasakan oleh setiap orang. Bahkan kita tidak hanya merayakan pesta Natal, tetapi justru Tuhan ingin setiap kita memaknai arti dari Natal itu sendiri, bahkan mengalami Natal itu sendiri, pribadi lepas pribadi. Kita saat ini bersama-sama, ya kita mau membuka hati kita akan mendengar firman Tuhan. Pesan Natal kali ini ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mari kita belajar untuk kita fokus kepada hadirnya Mesias di hidup kita. Karena kita sedang merayakan Natal, tema kita adalah lahirnya Sang Mesias. Jadi kita fokus bagaimana kita menyambut hadirnya Sang Mesias itu di hidup kita ini. Tuhan ingin setiap kita boleh sungguh-sungguh kita kembali kepada esensi, yaitu Natal yang pertama. Dalam kesederhanaan, tetapi mereka sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Mesias itu. Dalam Lukas yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayat 33, firman Tuhan berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sebuah sapaan daripada malaikat Tuhan kepada Maria yang berkata, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia. Hari ini juga pesan daripada malaikat Tuhan mengatakan kepada setiap kita, saudara dan saya, dimanapun kita berada, apapun situasinya, apapun keadaannya, malaikat Tuhan sudah mengatakan kepada kita, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan kepada kita. Seringkali kita memikirkan bahwa kasih karunia itu adalah identik dengan berkat, dengan kebaikan, hal-hal yang enak yang kita rasakan, hal-hal yang menyenangkan, jalan-jalan yang mudah. Kita selalu berpikir tentang hal yang demikian ketika kita berpikir tentang kasih karunia. Tetapi pada kenyataan Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak demikian adanya. Apa yang dialami oleh Maria ketika sapaan ini diberikan, dinyatakan bahwa engkau terpilih Maria, engkau mendapatkan kasih karunia untuk sebuah tugas, yaitu melakukan apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah yang harus dialami oleh Maria. Maria terpilih menjadi alat Tuhan. Saudara, dikatakan Maria ini akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Tentu ini bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang bisa dipahami, saudaraku. Dia berkata, aku ini kan seorang perawan, saya belum bersuami. Tidak mungkin perkara ini bisa dikerjakan. Dan saudaraku, tentu ini adalah satu perkara yang sangat sukar. Tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Bahkan kalau Maria menangkap pesan ini, kasih karunia yang diberikan ini, mengandung sebuah resiko. Dia akan diceraikan oleh tunangannya yaitu Yusuf. Dia akan disingkirkan oleh banyak orang, diasingkan oleh banyak orang. Dia dianggap perempuan berdosa, perempuan yang gak betul ini. Dia akan dihakimi oleh banyak orang. Hidupnya akan terisolir dengan orang-orang. Bapak, Ibu, Saudara, kasih karunia yang diberikan kepada Maria mengandung sebuah resiko. Kasih karunia yang diberikan kepada Maria mengandung satu tantangan yang begitu berat. Hari ini mungkin saudara pun menghadapi situasi yang sulit, menghadapi satu keadaan yang sukar. Kondisi mungkin rumah tangga saudara di ujung perceraian. Mungkin saudara sedang menghadapi satu situasi keadaan, kenapa tahu-tahu sakit dan ada vonis yang sungguh-sungguh mengejutkan. Mungkin hari ini saudaraku dikasih Tuhan, saudara merasakan kehilangan pekerjaan yang baik. Saudara harus belajar merintis satu buah pekerjaan yang kecil, yang mungkin itu tidak mencukupi kebutuhan. Saudara mungkin merasa kehilangan orang yang saudara kasihi. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Pesan Natal hari ini, mari kita fokus kepada hadirnya Sang Mesias. Dia ingin melawat setiap kita. Dia datang menjumpai setiap kita. Oleh sebab itu, Maria, dia tidak fokus kepada persoalan, kepada resiko, kepada tantangan yang akan dihadapi. Kepada masa depan yang mungkin seolah-olah masa depan akan menjadi suram. Tetapi Maria
fokusnya dia menerima pesan dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini. Dia menangkap pesan itu, dia menerima pesan itu, bahwa kasih karunia Allah akan memberikan dia kesanggupan untuk dia ini menjadi seorang yang dapat melaksanakan tugas yang Allah berikan. Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang sekarang ini sedang terjadi dalam kehidupan saudara, saya sangat percaya ada maksud dan tujuan Allah yang begitu luar biasa. Bukankah kita ini miliknya? Kita ini telah ditebus dengan darahnya. Kita telah dibayar lunas oleh Tuhan sendiri. Dalam kehidupan kita, saya dan saudara, hidup kita sedang dipegang oleh Tuhan sendiri. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita sangat yakin, kita sangat percaya bahwa Allah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Seringkali mungkin kita bertanya, kenapa harus saya ngalami? Kenapa ini harus terjadi buat saya? Kita mungkin bisa menjadi kecewa. Bahkan mungkin ada begitu banyak orang ketika diperhadapkan dengan persoalan yang sukar menjadi putus asa. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, ayo bangkit dari keadaan kita. Jangan kita melihat besarnya masalah, tantangan, cobaan, ujian yang sedang kita hadapi. Tugas-tugas yang berat yang sedang kita hadapi. Tetapi mari kita berfokus hanya kepada Yesus Kristus yang sedang melawat setiap kita. Mesias yang melawat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Allah diberikan kepada buat kita semuanya. Untuk kita dapat mengatasi persoalan kita. Bahkan kita sangat yakin dan percaya ketika kita harus melewati lembah-lembah kekelaman. Kita nggak pernah dibiarkan sendiri, tapi kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Kasih karunia Allah itu ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita. Izinkan Natal itu terjadi dalam hidup kita. Hadirnya Sang Mesias melawat setiap hati kita. Mungkin hati kita sudah mulai kita merasakan begitu lemah. Tapi hari ini ketika firman Tuhan menyapa Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit kembali. Pegang firman Tuhan bahwa kita enggak pernah sendiri, tetapi ada kasih karunia yang Tuhan telah sediakan buat setiap kita. Ujian cobaan yang kita hadapi tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Tugas-tugas berat yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tetapi ada kekuatan supranatural yang akan tetap menolong, menopang setiap kita. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, Maria ini belajar untuk dia selalu respon yang baik. Dia ketika tugas ini diberikan, maka apa respon Maria? Dia tunduk, dia taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-34 sampai ayat 38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus yang akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ketika Maria ini dia fokus pada pesan Tuhan, dia hatinya percaya.
hatinya dia percaya, maka dia bisa tunduk, dia taat akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, respon kita ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita ini sangat penting. Karena respon kita ini akan menentukan apakah apa yang kita alami ini akan mendatangkan hasil yang jauh lebih baik, atau kita menjadi kecewa, kita menyerah, kita putus asa. Maria memilih sebuah respon yang luar biasa. Apapun resikonya, dia memilih untuk tunduk, dia memilih untuk taat kepada Allah. Sebab hatinya percaya sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa apa yang dirancangkan Allah itu adalah sesuatu rancangan-rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Rancangan yang melebihi dari rancangannya sendiri. Sehingga Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, kita percaya, kita punya Tuhan yang selalu pegang kendali atas kehidupan kita. Dia mengatur saat dan waktu. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu mencium memeluk, ada waktu kita tidak bisa mencium memeluk, ada waktu perjumpaan, ada waktu perpisahan, ada waktu sehat, ada waktu sakit, ada waktu kita tertawa, ada waktu menangis. Saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya, tetapi hidup kita ini orang-orang yang percaya bahwa hidup kita ini ada di dalam kendali kuasa Tuhan, dalam rencana Tuhan. Sekalipun harus kita melewati lembah air mata, tetapi kita percaya bahwa ujungnya adalah sukacita. Sekalipun kita harus saat ini menderita seketika, saudaraku, tetapi kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Sekalipun kita harus menghadapi tantangan ujian, kita harus berderai dengan air mata, tetapi kita percaya ada saatnya kita akan mengalami sukacita, sorak-sorak yang besar. Hidup kita ini milik Tuhan. Kita tidak bisa ngatur diri kita sendiri. Kita seringkali kita berkata, kita mau hidup kita disertai Tuhan. Kita mau hidup kita ini dipimpin Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita yang mau ngatur Tuhan. Yang Tuhan siapa, kita atau Tuhan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan sempurna, Tuhan gak pernah salah keputusannya, gak pernah salah memimpin hidup saudara dan saya, maka kita mau hidup kita serahkan saja untuk hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tidak ada suatu perlawanan bagi Maria, tapi dia memilih tunduk, dia memilih taat. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Sekalipun berat, sekalipun beresiko, sekalipun sukar, tetapi dia memilih untuk menjadi taat, tunduk kepada Allah. Hal ini yang sungguh mengagumkan, hal ini yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita percaya saudaraku, ketika dalam kehidupan kita ini tidak ada pertentangan antara kita dan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, maka saudaraku, kita akan mengalami sebuah perasaan damai yang luar biasa. Hidup kita tidak mengalami satu beban yang begitu berat, saudaraku. Karena kita hanya berserah saja kepada Tuhan. Jadilah kepadaku seperti kehendak-Mu Tuhan. Karena aku percaya kehendak-Mu yang terbaik. Jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Sekalipun aku gak pahami sekarang ini. Tetapi aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin saat ini ada di antara keluarga saudara yang sedang menderita sakit. Saudaraku, mari kita mau percaya saja. Izinkan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Mengatur hidup kita, mengatur hidup keluarga kita, mengatur masa depan kita. Kita percayakan kepada Tuhan. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Sebab aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudaraku, saudara sedang menghadapi
keretakan dalam hubungan keluarga saudara. Saudara menghadapi satu situasi yang mungkin saudara sendiri sudah rasanya nggak tahan. Tapi percaya, saudara saya katakan, jangan lari dari tempat saudara. Tuhan ingin melawat kita dan Tuhan sendiri akan menolong saudara untuk memberikan cara-cara yang baru. Tidak seperti yang saudara pikirkan selama ini. Ada orang berkata demikian, ya saya ini membangun rumah tangga. Saya sudah usahakan berulang kali. Saya sudah berusaha membangun yang terbaik. Tetapi dibangun runtuh lagi, dibangun runtuh lagi. Rasanya sudah capek, menyerah sajalah. Saudara saya katakan, saudara jangan pernah menyerah. Hari ini Tuhan ingin mengajar kita. Jangan engkau yang memimpin dirimu sendiri. Jangan engkau yang memakai cara-caramu sendiri. Ayo sekarang kita mau serahkan rumah tangga kita pada Tuhan. Izinkan tangan Tuhan menolong saudara yang membangun rumah saudara. Sebab firman Tuhan berkata, sia-sia orang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sia pengawal kota berjaga-jaga jikalau bukan Tuhan yang menjaganya. Hari ini kita, saudaraku, kita mungkin mengalami satu situasi yang tidak enak, saudaraku. Semua orang berkata, kapan selesai ini? Pandemi ini kapan selesai? Kita minta ini supaya diangkat dari muka bumi ini supaya kita bisa seperti dulu. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi satu hal yang kita percaya, Bapak Ibu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah Tuhan izinkan itu terjadi, terjadilah. Karena kita percaya, Bapak Ibu Saudaraku, kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Segala sesuatunya yang diizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita izinkan tangan Tuhan yang ambil alih sepenuhnya, tidak sukar bagi Tuhan menyembuhkan penyakitmu yang mustahil disembuhkan. Tangan dokter terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas. Rumah tanggamu yang di ujung tanduk perceraian, jikalau engkau izinkan tangan Tuhan yang kerjakan membangun, gak ada yang mustahil. Rumah tanggamu akan dibangun oleh Tuhan menjadi perkawinan yang sangat indah dan sangat luar biasa manisnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang saat ini ekonomi terpuruk, engkau terbelit hutang, engkau berkata, hari ini krisis, gak tahu lagi nanti tahun 2021 mungkin lebih parah lagi. Saudara, jangan bingungkan krisis yang terjadi di dunia ini, tetapi percayakan keuangan kita, bisnis kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya, Bapak Ibu Saudaraku, apa susahnya Tuhan mengirimkan berkat buat kita. Apa susahnya Dia membukakan jalan-jalan yang mustahil bagi saudara. Firman Tuhan berkata, gak ada yang mustahil bagi Allah, juga tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Untuk itulah Maria percaya, Maria tunduk, dan Maria taat berserah pada kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan pada Maria, lihat itu sanakmu Elisabet yang mandul di hari tuanya ini, dia mengandung 6 bulan. Sudah mengandung. Saudaraku mendengar firman ini, saudaraku mungkin saudara belum memiliki keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah putus asa. Harapkan sesuatu yang terbaik. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Izinkan Dia mengambil alih sepenuhnya. Saya percaya ada banyak perkara besar, ada banyak mujizat-mujizat yang sedang Allah kerjakan dalam hidup saudara. Dimanapun saudara berada, saat ini mungkin saudara ada di rumah sakit. Saat ini mungkin saudara sedang merenung di rumah. Atau mungkin saudara bersama-sama dengan keluarga mengikuti acara Natal ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita membuka hati, melangkah lebih lagi. Ketika kita mengalami, memiliki hati tunduk kepada Allah, taat kepada Allah.
Firman Tuhan berkata bahwa Dia sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa agar hidup saudara dan saya mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, mengenal Yesus lebih dalam lagi, dan hidup kita boleh mengalami keserupaan dengan Kristus. Itu yang Allah mau. Hal yang ketiga, saudaraku, pesan Natal ini adalah bagaimana saat ini kita ini alami kasih Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Hari-hari ini banyak orang mengalami krisis kasih. Dikatakan hari-hari terakhir orang akan menjadi ego, mementingkan diri sendiri. Pandemi ini juga membuat kita menarik diri, mulai memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, banyak rumah tangga yang saat ini sedang mengalami konflik. Karena apa? Kehilangan kasih. Banyak anak-anak menjadi broken home karena kehilangan kasih. Banyak orang, saudaraku, hidupnya begitu pahit karena ketiadaan kasih itu. Firman Tuhan berkata, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal, hadirnya Sang Mesias, Sang Kasih itu sendiri. Adakah kita mau membuka hati kita bagi Mesias, bagi Sang Kasih itu sendiri? Izinkan kasih-Nya mulai mengalir kembali di hati saudara yang saat ini telah menjadi kering kasih-Nya. Karena ketiadaan kasih akan menimbulkan banyak kerusakan. Ketiadaan kasih akan membuat orang menjadi egois, saudaraku. Mari kita sama-sama menerima kasih Allah. Natal ini kita membuka hati kita. Kita mengundang Mesias masuk di dalam hati kita, bertata, berkuasa. Dan ketika kita izinkan kasih-Nya kembali mengalir di hati kita, mengalir di hidup kita, ini akan mengubahkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan berkata, kasih itu melenyapkan ketakutan. Ketika kasih itu menetap dalam hidup kita, maka hidup kita mengalami sebuah perubahan yang sangat radikal. Perubahan yang luar biasa. Kenapa kita menjadi orang Kristen kita nggak berubah? Karena apa? Karena kehilangan kasih yang semula. Pelayanan menjadi kering. Rasa antusias beribadah sudah tidak ada lagi. Saudaraku, saya ingatkan, hari-hari terakhir, hari-hari yang sukar ini akan membuat orang merasa kehilangan kasih. Tapi Tuhan ingatkan pesan Natal ini, alami kembali kasih yang semula. Biarlah kasih di rumah tangga kita dipulihkan. Kasih untuk kita melayani dipulihkan. Kasih kepada orang lain, kepada jiwa-jiwa kembali, saudaraku, menyala kembali di hati kita, di hidup kita. Orang yang mulai mengalami kehilangan kasih, dia akan menjadi sulit untuk mengampuni. Hubungan menjadi rusak satu dengan yang lain. Orang merasa tidak aman, mudah curiga. Orang mulai, saudaraku, dia gak peduli dengan orang lain. Gak peduli lagi dengan keselamatan orang lain. Dia, aku. Yang penting aku selamat, keluargaku selamat. Hari ini kita merayakan Natal. Hadirnya Sang Mesias ke dunia ini mencari orang-orang yang berdosa. Menyelamatkan yang terhilang. Tuhan ingin pakai saudara dan saya menjadi alatnya.
Sebab Mesias akan datang kembali. Tuhan ingin supaya jangan ada yang orang-orang yang binasa. Tetapi Tuhan ingin keselamatan ini sampai kepada ujung bumi. Oleh sebab itu, mari kembali esensi Natal kita ini. Kita mau membuka hati buat kasih-Nya, mengundang supaya kasih Allah itu mengalir di dalam hidup kita. Kita akan dimampukan untuk mengampuni seorang dengan yang lain. Kita dimampukan untuk kita ini dilepaskan dari trauma-trauma yang dulu yang pernah menyakitkan hati kita. Beban-beban yang selama ini kita pikul dengan berat, Tuhan ingin lepaskan itu. Tuhan ingin saudara dan saya kembali mengalami kasih yang dari surga mengalir. Ada sukacita, ada kedamaian, ada kelepasan. Dan kita percaya ketika ada kelepasan, ada pengampunan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada perkara besar yang akan Allah nyatakan. Rumah tangga dipulihkan. Dalam kesatuan kita akan dapat melakukan perkara yang lebih besar. Dalam doa sepakat ada mujizat-mujizat. Kalau kita di rumah-rumah kita menyembah Tuhan bersama-sama. Oh, hadirat Allah turun, lawatan Allah terjadi. Apa yang tidak mungkin saudaraku? Allah akan berikan segala yang terbaik. Berkat-berkat yang terbaik akan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita memiliki doa-doa yang penuh dengan kuasa. Kerinduan Tuhan memulihkan setiap kita, Bapak Ibu saudaraku. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan ingin ingatkan kepada kita. Jangan kita menetap dalam dosa. Tapi lepaskan apa yang tidak berguna lagi dalam hidup kita. Ayo lepaskan itu. Jangan biarkan sampah ada. Kebencian, kemarahan, trauma masih ada menetap di hidup kita. Yesus akan datang kembali. Gak tahu kapan saatnya. Dia akan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat situasi yang sekarang, harusnya kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah kita tinggal di dalam dosa. Tapi mari kita segera bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Kita dimampukan karena ada kasih yang mengalir di hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, ada satu maksud tujuan Allah yang luar biasa. Pemulihan di rumah-rumah itu terjadi. Pemulihan orang tua dengan anak. Karena dikatakan hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya. Rumah tangga akan menjadi indah dan luar biasa. Kehidupan saudara, masa depan saudara sungguh ada. Dan saudara bisa menjadi berkat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam dimanapun saudara berada. Inilah Bapak Ibu Saudaraku, esensi daripada Natal yang kita rayakan hari ini. Mari kita sambut Dia seperti Maria menyambut. Kita tetap fokus kepada firman Tuhan, kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita percaya ada sesuatu yang luar biasa. Kita memiliki respon yang baik dalam segala situasi dan keadaan yang kita hadapi. Dan kita mau alami kasih, izinkan kasih mengalir, mengubah kita. Dan kasih itu boleh kita nyatakan kepada dunia ini. Sehingga kita boleh menjadi alat-alatnya. Melayani kembali dengan penuh sukacita. Kita punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Dan kita akan menyelamatkan banyak orang. Bahkan anak-anak kita pun yang terhilang akan dibawa pulang oleh Tuhan. Keluarga-keluarga kita yang dulunya kita sudah tidak memiliki hubungan lagi. Hubungan itu menjadi manis dan menjadi indah. Dan boleh melayani bersama-sama. Kita percaya Tuhan ingin hidup saudara dan saya bersinar di tengah kegelapan ini menjadi jawaban. Kita akan segera menyongsong kedatangan Tuhan. Dia akan segera datang. Mari biarlah didapati dalam kehidupan saudara dan saya. Kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita boleh bersukacita bersama dengan Dia. Menerima mahkota, menerima upah kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing datang pada Tuhan, kenaikan pujian ini
Ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Syakarta kaya Ramana Sataya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Mari dengan hati yang percaya, saudara di rumah, dimanapun saudara berada, saudara yang sakit, saudara menghadapi masalah persoalan, dan setiap kita mari angkat tangan kita pada Tuhan. Kita sambut Dia. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Biarlah singer menaikkan pujian dengan lembut. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang pada Tuhan. Bapak, kami datang kepadamu ya Bapak. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, terulur kepadamu ya Tuhan. Kami sedang membuka hati. Kami sedang merindukan hadirnya Mesias di hidup kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami, memimpin kehidupan kami, mengatur setiap langkah-langkah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami menjadi lemah karena persoalan, karena tantangan, karena ujian. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami menjadi kecewa. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu menyapa setiap kami. Kami menyambut akan firman-Mu. Kami mempercayai bahwa apa yang menjadi rencana-Mu itulah yang terbaik buat kami. Kami tidak akan menghadapi semuanya sendiri, tapi Engkau berjanji kasih karunia ada. Kuasa Roh Kudus menaungi kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menghadapi semuanya ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bukan kami sendiri yang akan menyelesaikan setiap masalah persoalan yang kami hadapi, tapi Engkau. Ketika hati kami mau tunduk taat padamu, kami mau ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, ambil alih sepenuhnya, pimpin hidup kami, aturkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Rumah tangga dipulihkan, biarlah kasih Allah melawat setiap kami, sehingga kami dimampukan mengampuni seorang dengan yang lain. Kami mampu Tuhan melepaskan trauma-trauma yang pernah terjadi, kekecewaan yang dialami. Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kuk yang menekan, gandar yang menindas dipatahkan dalam nama Yesus. Kau dilepaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Biarlah kasih Allah mengalir, kasih Allah mengalir. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami tahu anugerah ada, kuasa Allah dinyatakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan. Kami mengulurkan tangan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan. Yesus tabib yang ajaib. Engkau Mesias yang telah
atas kayu salib menggantikan kami. Pertukaran itu sudah terjadi. Penyakit kami apapun namanya, bahkan yang sekarang ini ada, semuanya sudah kau tanggung di atas kayu salib. Engkau berkata sudah selesai. Sebab itu kami percaya Tuhan Yesus, kami mengambil pertukaran itu, kami mengambil kesembuhan itu dengan iman kami, dengan percaya kami menangkap, kami terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Kesembuhan itu mengalir, mulai dari kehidupanmu yang terdalam sampai kepada tubuhmu, semuanya disembuhkan Tuhan. Dan keluargamu disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Rumah tanggamu disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ekonomimu disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang supranatural, Kau sedang kerjakan mujizat, Kau sedang kerjakan keajaiban. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum memiliki anak, Tuhan jamah kandungannya, Tuhan berkati. Tuhan berikan anak keturunan bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang kehilangan pengharapan, kami boleh melihat pengharapan besar itu terjadi karena Mesias telah lahir, Mesias telah mengubah kehidupan kami. Ini kami milik-Mu Tuhan. Di dalam tangan-Mu ada masa depan, ada sesuatu yang pasti yang luar biasa Tuhan. Kau ingin menyatakan kemuliaan-Mu dan Kau ingin memakai setiap kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, anak-anak boleh dipulihkan kembali kepada orang tua. Oh Tuhan, terima kasih hubungan yang manis, yang indah, perkawinan yang luar biasa Tuhan. Kau sedang pulihkan hari-hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih hadir-Mu. Ya Mesias, Engkau ada di hidup kami. Kau pimpin kami. Biarlah roh kami menyala kembali. Kasih ini menyala kembali. Sampai Engkau datang kedua kalinya. Engkau boleh dapati. Masih ada pelita yang menyala. Masih ada roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu menjangkau mereka, menyelamatkan yang terhilang. Sebab Engkau datang ke dunia untuk keselamatan bagi isi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami menghormati-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita semua nyalakan lilin kita masing-masing. Haleluya. Dia datang sebagai terang dunia ini. Dia berkata, akulah terang dunia. Dia juga mengatakan bagi kita semua, orang-orang pilihannya, kamulah terang dunia. Firman Tuhan berkata, Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dunia sedang mengalami kegelapan, sedang dilanda kekelaman yang besar. Tapi firman Tuhan mengatakan bagi kita semuanya, mari kita bangkit dan menjadi terang di tengah kegelapan dan kekelaman dunia ini. Sebab firman Tuhan berkata, terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dunia sedang membutuhkan saudara dan saya. Mereka tidak tahu jalan yang terang. Tapi jadilah terang di lingkungan kita, di keluarga kita,
dimanapun kita berada. Supaya terang Allah itu bersinar lewat kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ini saatnya adalah saat yang baik. Jangan justru kita tenggelam dalam kegelapan, tapi kita harus bangkit dari keadaan kita. Bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Kristus anak Daud, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sambil mengangkat tinggi lilin kita di rumah masing-masing, Tuhan Yesus, Engkau sedang melawat setiap rumah-rumah, dan bahkan dimanapun kami berada, terang Tuhan sedang bersinar dan sedang masuk dalam kehidupan setiap kami, agar kami boleh menjadi terang di tengah kegelapan, di tengah kekelaman yang sedang menutupi bangsa-bangsa. Ini kami Tuhan, kami mau izinkan Kau menerangi seluruh kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami terang. Kami tidak memiliki terang itu sendiri, tapi karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, maka terang itu bersinar, dan biarlah bersinar semakin kuat. Keluarga-keluarga yang dipulihkan akan menjadi sinar kekuatan terang yang luar biasa di tengah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika hidup kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami pun boleh menjadi terang dan bersaksi tentang betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Engkau Tuhan, supaya banyak pertobatan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini kami, ini keluarga kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan tiup lilin ini. Kita percaya ketika kita meniup lilin ini, sesungguhnya terang itu sudah ada di hidup kita. Haleluya. Kita tiup 1, 2, 3. Kita tiup lilin kita. Baik Bapak Ibu, Saudara semua, kita akan tutup acara ibadah Natal kita hari ini. Kita naikkan pujian. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Sambil angkat tangan kita.
bersorai bagi Sang Mesias, Tuhan dan Raja anak Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, sungguh ajaib, sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah ini kami merasakan Engkau telah melawat kami, Engkau telah mengubah hidup kami, Engkau memulihkan kami, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gembala Paulus Freddy, semua keluarga besarnya kami serahkan di dalam tangan kasih karunia Allah. Kami tahu Tuhan, kemuliaan Allah sedang dinyatakan atas kehidupan mereka. Kasih karunia makin berlimpah-limpah Tuhan, akan Kau pakai menjadi alat Tuhan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa. Dan gereja GPI Rembang akan mengalami mujizat-mujizat Allah, perkara-perkara yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya. Kami minta anugerah Tuhan, hikmat Allah turun atas mereka. Engkau yang menaungi mereka Tuhan, biar dapat memimpin bangsa kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan ketika persoalan yang sedang dihadapi bangsa kami ini, Tuhan tolong sehingga dapat diatasi semuanya dengan baik karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Anugerah Allah melimpah-limpah buat setiap kita. Diberkatilah Engkau, diberkati keluar masukmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah segala apa yang Kau usahakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadikan setiap kami berkat di tengah-tengah dunia ini, supaya kerajaan Allah ini boleh ditegakkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur semua berkat yang terbaik telah dikaruniakan Bapa segala terang buat kita anak-anaknya yang mengasihi Dia, ada yang mencintai Dia. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu. Terima dengan damai sejahtera, sukacita yang besar telah turun atas kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semuanya terima dan kita berkata amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. Katakan we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you. Jemaat Tuhan saling mengucapkan selamat Natal antara satu dengan yang lain dalam keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.